Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika senja menjelang, Farid dan Aisyah, kakak beradik dengan hubungan terlarang, diusir dari desa kecil mereka, Rablah. Dengan latar belakang keluarga yang rumit, mereka berdua menemukan perlindungan di sebuah kampung pedalaman bernama Samiri. Farid, kita harus tetap bersama. Ini ujian dari Allah, dan kita akan melewati ini bersama-sama, ucap Aisyah dengan suara yang penuh kekhawatiran. Farid menatap adiknya dengan penuh ketegasan, Aisyah, kita harus memastikan kita tidak kehilangan iman. Inilah ujian yang akan menguatkan kita. Mereka menetap di rumah petani yang baik hati, berharap untuk memiliki anak sebagai karunia. Namun, Aisyah tidak hamil. Keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Pada suatu malam, sang istri mendapat mimpi. Sebuah mimpi yang akan mengubah takdir mereka. Dalam mimpi itu, dia bertemu dengan seorang pendeta dari kelompok mereka, yang tak disadari bahwa itu adalah iblis yang menyamar. Suamiku, aku bermimpi tentang seorang yang memberi kita petunjuk, kita harus mengikutinya, ujar Farid ketika mereka berdua berbagi mimpi tersebut. Mereka mencari kuil terpencil yang tampak serupa dengan kuil dalam mimpi sang istri. Setelah beberapa pencarian, mereka menemukannya. Dengan hati penuh harapan, mereka memasuki kuil dan menemukan sebuah patung anak lembu sebagai fokus ritual mereka. Saat ritus dimulai, Aisyah berkata, apakah kita benar-benar melakukan yang benar? Farid menatap Aisyah, mengangguk, ini petunjuk dari mimpi. Kita harus mempercayainya. Ritual mereka terus berlanjut, namun hasilnya tetap sama. Kekecewaan mulai merayapi hati mereka. Hingga suatu malam, sang istri mendapat mimpi kedua. Kita harus melangkah lebih jauh, Farid. Persetubuhan di dalam kuil, bahkan saat aku mengalami menstruasi, Aisyah memberitahu kakaknya. Farid terkejut, tapi ia tahu ini adalah ujian yang lebih besar. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam mimpi kedua itu dengan sepenuh hati, menghadapi konsekuensinya. Pada malam itu, di dalam kuil yang sunyi, kakak beradik itu memilih untuk mengikuti petunjuk mimpi kedua, meyakini bahwa ini adalah jalan yang benar. Dialog mereka menciptakan ketegangan dan drama, menggambarkan keteguhan iman mereka dalam menghadapi ujian yang sulit. Bab 2, Ritual di Kuil Terpencil. Malam itu, atmosfer di dalam kuil terpencil dipenuhi dengan keheningan yang hanya terputus oleh desiran angin dan gemericik air. Farid dan Aisyah, kakak beradik yang tengah mengikuti petunjuk mimpi kedua, bersiap untuk menjalani ritual yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Farid, apakah kita benar-benar harus melakukannya? Ini terasa begitu salah, desis Aisyah dengan raut wajah penuh keraguan. Farid menggenggam erat tangan adiknya, mencoba memberikan kekuatan, Aisyah, kita telah mengikuti petunjuk sejauh ini. Ini ujian yang Allah berikan. Kita harus percaya. Ritual dimulai, langkah-langkah yang diikuti dengan penuh kehikmatan. Aisyah dan Farid merasa ketegangan melingkupi setiap gerakan yang mereka lakukan. Suasana di dalam kuil terasa magis. Terang hanya berasal dari cahaya lembut obor yang mereka pegang. Apakah kita benar-benar melakukan yang benar? Farid, ujar Aisyah dengan suara bergetar. Farid menatap mata adiknya, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Ini adalah ujian iman, Aisyah. Allah melihat hati kita. Kita berdua hanya manusia yang mencoba memahami takdirnya. Ritual itu berlanjut, dan setelah selesai, mereka meninggalkan kuil dengan perasaan bercampur aduk. Apakah mereka telah melangkah terlalu jauh ataukah ini langkah yang sebenarnya diinginkan oleh takdir? Hari-hari berlalu, dan meskipun ritual tersebut tidak memberikan hasil yang diinginkan, Aisyah dan Farid merasa ada perubahan dalam hidup mereka. Semakin dalam, mereka menyadari bahwa setiap ujian membawa hikmah tersendiri. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menerangi langit, Aisyah mendapat mimpi ketiga. Suatu pesan yang diwahyukan padanya. Farid, kita harus terus berjalan. Takdir kita belum berakhir, ucap Aisyah dengan keyakinan yang membara. Farid meresapi kata-kata adiknya, mengetahui bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Keputusan untuk mengikuti petunjuk mimpi tersebut mengukir jalan panjang menuju takdir yang lebih besar. Mereka telah menapaki perjalanan yang menuntut keteguhan dan iman, dengan harapan bahwa ujian ini akan membawa mereka pada cahaya yang lebih terang di ujung perjalanan mereka. Bab 4, Sejarah Awal Dajjal. Goa yang menjadi tempat perlindungan Dajjal di pulau kecil yang indah, tersembunyi dari pandangan dunia luar.
Di dalam goa itu, Dajjal diasuh oleh Al-Jassasah, seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia, sesuai dengan perintah malaikat Jibril. Hari-hari Dajjal diisi dengan pembelajaran dan pengajaran oleh Al-Jassasah. Pada usia 7 tahun, Dajjal mulai membuka mata dari tidurnya dan melangkah keluar dari gua tempat dia tinggal. Di sana, dia bertemu dengan Al-Jassasah yang sejak kecil telah merawatnya. Awalnya, Dajjal merasa takut, namun rasa takut itu perlahan-lahan berubah menjadi keingintahuan. Binatang yang unik ini membuka suara, "Hai, Dajjal. Aku adalah Al-Jassasah yang telah merawat dan mendidikmu sejak usiamu yang masih sangat muda." Dengan mata memelalat, Dajjal bertanya, "Siapa aku? Mengapa aku berada di sini?" Al-Jassasah menjawab dengan penuh kesabaran, "Engkau adalah seorang anak yang diselamatkan oleh malaikat Jibril. Jalan hidupmu akan ditentukan oleh pilihan-pilihan yang akan kau ambil. Engkau bisa menjadi yang mulia atau yang terkutuk, tergantung pada jalan yang kau pilih." Dajjal merenung sejenak, dan kemudian bertanya, "Mengapa aku diselamatkan? Apa yang membuatku istimewa?" Al-Jassasah mengajarkan Dajjal tentang sejarahnya yang terkait dengan masa lalu, bahwa Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa. Orang-orang di desa Rablah menemukan kuil tempat persembunyian Dajjal dan memutuskan untuk membakarnya. Pada saat itu, engkau dibawa oleh seorang pendeta kuil ke laut untuk dihanyutkan. Namun, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkanmu dan menempatkanmu di sini, di pulau ini. Pemahaman Dajjal tentang asal-usulnya dan pilihan hidupnya mulai terbentuk. Al-Jassasah menunjukkan kepadanya lempengan-lempengan yang tertulis dengan tulisan suci oleh malaikat Jibril. Lempengan-lempengan ini menjadi pedoman hidup yang akan menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang benar. Dajjal, dengan penuh penasaran, bertanya, "Apa isi lempengan-lempengan ini?" Al-Jassasah memperlihatkan lempengan-lempengan itu dan mulai mengajarkan Dajjal tentang pesan-pesan yang sangat penting. Lempengan-lempengan itu berisi ajaran tentang keesaan Allah, larangan menyekutukannya, dan nilai-nilai kebenaran yang harus dijunjung tinggi. Pertanyaan Dajjal yang skeptis dan keinginan untuk mengetahui kebenaran semakin menjadi-jadi. Petualangan Dajjal untuk menggali pengetahuan dan memahami takdirnya yang kompleks pun dimulai. Al-Jassasah, sang binatang penjaga, menjadi mentor dan pembimbingnya dalam perjalanan hidup yang membingungkan ini. Bab 5, Pedoman Hidup dari Malaikat Jibril. Setiap hari, Dajjal mendalami lempengan-lempengan yang dituliskan oleh malaikat Jibril. Al-Jassasah, binatang penjaga yang bijak, menjadi guru dan pengajar yang penuh kesabaran bagi Dajjal. Seiring waktu, Dajjal tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Namun, dalam kecerdasannya, terdapat dilema batin yang menghantuinya. Pilihan hidup yang dihadapinya semakin rumit, dan Dajjal merasa tekanan dari dua arah yang berlawanan. Saat Dajjal tidur, malaikat Jibril mengunjunginya dalam mimpi dan memberikan petunjuk-petunjuk lanjutan. Malaikat tersebut menekankan bahwa Dajjal harus menjaga kesucian dan kesetiaannya pada petunjuk suci yang telah diberikan. Namun, yang tidak Dajjal ketahui adalah bahwa iblis, yang telah berubah wujud menjadi ular besar, juga memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang diambilnya. Dajjal, tanpa disadari, menjadi tempat dari pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara petunjuk ilahi dan godaan setan. Dengan setiap hari yang berlalu, kisah Dajjal semakin kompleks dan penuh dengan rahasia. Apakah Dajjal akan memilih jalan kebenaran yang diilhami oleh petunjuk suci, atau apakah ia akan terjerumus dalam godaan kegelapan? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.